Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pina Desla Anggraini dan rekan saya. Halo semuanya, nama saya Najwa Eka Stuti. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajar Pamungkas. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu ada objek langsung matematika. Objek langsung matematika dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fakta. Fakta dibagi menjadi 2, yaitu undefined dan well-defined. Undefined terdiri dari angka, titik, garis, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada well-defined. Well-defined terdiri dari definisi fungsi, definisi relasi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada konsep. Konsep terdiri dari aksioma, hukum, dan postulat. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip terdiri dari teorema, akibat, dan rumus. Yang terakhir yaitu ada prosedur. Misalkan mencari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Standar dalam matematika dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada bilangan, yang kedua ada aljabar, yang ketiga ada analisis dan geometri, yang keempat ada pengukuran, dan yang kelima ada statistika dan keuangan. Baik, yang pertama ada proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Contohnya sebagai berikut, yaitu contoh dari proposisi ada Kuala Lumpur berada di Indonesia, yaitu benar. Gudeg makanan khas Madura, yaitu salah. 7 kurang dari 9, yaitu benar. 7 adalah bilangan genap, yaitu salah. Contoh bukan proposisi. Kapan kamu pulang? Cuci mobil. 7 ditambah 7 sama dengan 14 dan 28. X dikurang 1 sama dengan 9. Kenapa bukan proposisi? Karena bukan kalimat tanya, melainkan kalimat menyuruh, yaitu bukan kalimat benar atau salah. Kombinasi proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P. Konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P. Disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P. Contohnya, P. JKT berasal dari Korea. Q. Ciamis ibu kota Jawa Barat. Karena P dan Q-nya salah, maka P konjungsi Q salah. P dijungsi Q salah. Negasi Q-nya benar. Baik, yang ketiga ada tabel kebenaran. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P konjungsi Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Disjungsi Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. Negasi P yaitu negasi P bernilai benar jika P salah, sebaliknya salah jika P benar. Ini adalah bentuk dari tabel kebenaran. Yang pertama itu tabel konjungsi. Untuk proposisi P nilainya benar-benar salah-salah. Dan untuk proposisi Q nilainya benar-salah, benar-salah. Maka untuk P konjungsi Q, di mana seperti yang saya tadi bilang, konjungsi itu bernilai benar jika kedua P dan Q-nya itu benar. Maka untuk kolom pertama itu benar-benar, maka hasilnya salah. Yang kedua benar salah, maka hasilnya salah. Salah benar, hasilnya salah, dan salah-salah hasilnya salah.
Untuk P disjungsi Ki, proposisi P dan Ki-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu proposisi P nilainya benar-benar, salah-salah, dan untuk proposisi Ki nilainya benar-salah, benar-salah. Untuk P disjungsi Ki, disjungsi itu bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Maka untuk benar-benar maka hasilnya benar, benar-salah nilainya juga benar, salah-benar hasilnya benar, dan salah-salah maka P disjungsi Ki-nya salah. Untuk yang ketiga itu ada negasi, di mana di sini kolom pertamanya yaitu untuk proposisi P nilainya itu benar salah, dan untuk negasi P-nya benar itu maka salah, dan salah maka untuk negasi P-nya adalah benar. Ini adalah contoh soalnya, yaitu jika P, Q, R adalah proposisi, buatlah tabel kebenaran untuk kita kerjakan salah satu soalnya saja. Kita kerjakan yang A, yaitu negasi P disjungsi negasi Q, konjungsi negasi dalam kurung P disjungsi Q. Maka kita buat tabel kebenarannya, yaitu untuk proposisi P nilainya yaitu benar-benar, salah-salah, proposisi Q yaitu benar-salah, benar-salah. Lalu selanjutnya kita buat kolom atau tabel untuk nilai negasi P. Negasi P yaitu kita lihat dari kolom proposisi P. Maka negasi P-nya kolom pertama itu benar, maka hasilnya salah. Yang kedua juga nilainya benar, maka hasilnya salah. Untuk yang kolom ketiga yaitu salah, maka negasi P-nya benar. Yang keempat juga sama, nilainya itu salah, maka negasi P-nya adalah benar. Selanjutnya, itu negasi Q kita lihat dari kolom proposisi Q. Kita lihat yang kolom pertama itu nilainya benar, maka negasi Q-nya salah. Selanjutnya salah, maka negasi Q-nya benar. Dan yang ketiga itu nilainya benar, maka hasilnya itu salah. Yang keempat, hasilnya itu benar karena proposisi Q-nya itu salah, jadi negasi Q-nya itu benar. Selanjutnya kita buat lagi tabel untuk negasi P disjungsi negasi Q, yaitu kita lihat yang negasi P kita disjungsikan dengan negasi Q. Ingat, disjungsi itu bernilai salah jika keduanya salah, selain itu nilainya benar. Maka salah-salah hasilnya adalah salah, salah-benar hasilnya benar, benar-salah hasilnya benar, benar-benar maka hasilnya juga benar. Selanjutnya kita ke P disjungsi Q. Kita lihat dari proposisi P dan proposisi Q. Kita disjungsikan nilai kedua proposisi tersebut. Disjungsi itu bernilai salah jika keduanya salah, yaitu benar-benar maka hasilnya benar, benar-salah hasilnya benar, salah-benar hasilnya benar, salah-salah hasilnya salah. Selanjutnya, negasi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, yang barusan kita cari itu kita negasikan, maka hasilnya itu B, negasinya adalah salah, selanjutnya B, salah, selanjutnya lagi B, hasilnya salah, dan salah, maka negasinya benar. Selanjutnya, kita buat tabel untuk negasi P disjungsi negasi Q, konjungsi negasi dalam kurung P disjungsi Q. Maka kita lihat tabel atau kolom yang negasi P disjungsi Q kita dikonjungsikan dengan negasi P disjungsi Q. Kita lihat kolom pertamanya itu, ingat konjungsi itu bernilai benar jika kedua proposisi tersebut benar. Selain itu nilainya salah. Kita lihat yang pertama itu salah dengan salah, maka nilainya salah.
benar salah hasilnya salah, benar salah hasilnya salah, benar-benar maka hasilnya itu benar. Seperti itu. Selanjutnya itu ada tautologi dan ada kontradiksi. Apa itu tautologi dan kontradiksi? Jadi, sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Di sini sudah ada contoh soal yaitu A, P disjungsi negasi dalam kurung P konjungsi Q. Kita lihat tabel kebenarannya, yaitu untuk proposisi P nilainya benar-benar salah-salah. Untuk negasi Q nilainya benar-salah, benar-salah. Lalu kita buat tabel untuk P konjungsi Q. Konjungsi itu bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Maka untuk P konjungsi Q hasilnya benar-salah, salah-salah. Nah, hasil dari P konjungsi Q itu kita negasikan, maka hasilnya menjadi salah benar benar benar. Selanjutnya, kita buat tabel untuk P disjungsi negasi dalam kurung P konjungsi Q. Nah, untuk proposisi P kita disjungsikan dengan kolom yang negasi dalam kurung P konjungsi Q. Disjungsi bernilai salah jika kedua proposisi bernilai salah. Nah, selain itu nilainya benar, maka untuk P disjungsi negasi dalam kurung P konjungsi Q hasilnya yaitu benar salah hasilnya benar, benar benar hasilnya benar, salah benar hasilnya benar, salah benar hasilnya benar. Maka untuk A yang ini tautologi karena dia untuk semua kasus hasilnya benar. Nah, untuk yang B yaitu P konjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Kita lihat tabel kebenarannya yaitu untuk proposisi P nilainya benar-benar salah-salah, proposisi Q nilainya benar-salah benar-salah. Kita buat untuk negasi P. Negasi P itu hasilnya yaitu salah-salah benar-benar. Kita lihat dari kolom yang P. Selanjutnya kita negasikan yang Q. Kita lihat kolom atau proposisi Q lalu kita negasikan. Q itu benar maka negasi Q salah. Salah hasilnya benar, benar hasilnya salah, salah hasilnya benar. Selanjutnya P konjungsi Q. Kita konjungsikan P dan Q. Konjungsi bernilai benar jika keduanya benar, maka benar-benar hasilnya benar, benar salah hasilnya salah, salah benar hasilnya salah, salah salah hasilnya salah. Selanjutnya kita negasi P dan Q itu kita konjungsikan juga. Jadi negasi P konjungsi Q hasilnya salah-salah hasilnya salah, salah benar hasilnya salah, benar salah hasilnya salah, benar-benar hasilnya benar. Selanjutnya P konjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kita lihat hasilnya itu salah-salah, salah-salah. Maka ini adalah kontradiksi karena untuk semua kasus itu hasilnya salah. Selanjutnya itu ada ekivalen. Apa itu ekivalen? Yaitu dua buah proposisi majemuk P dalam kurung PQR dan seterusnya dan Q, PQR dan seterusnya disebut ekivalen secara logika dilambangkan dengan P dalam kurung PQR dan seterusnya ekivalen Q dalam kurung PQR dan seterusnya jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Contoh, misalkan Q dan R adalah proposisi. Tentukan tabel kebenaran untuk A. Negasi dalam kurung J konjungsi K dan B. Negasi J disjungsi negasi K. Nah, kita lihat untuk tabel kebenaran yang A. Untuk J itu kita seperti yang P. Jadi gak hanya bisa P, bisa Q. Jadi bisa diganti untuk yang lain, bisa J, bisa M, bisa itu bebas terserah kalian. Nah, di sini saya contoh ambil J. J, maka proposisi J nilainya benar-benar salah-salah seperti yang P. Nah, untuk yang K
itu nilainya benar salah benar salah. Selanjutnya J konjungsi K, maka hasilnya benar salah salah. Nah, setelah itu hasil tersebut kita negasikan, maka hasilnya salah benar benar. Selanjutnya kita lihat tabel yang B. Nah, untuk yang proposisi J itu nilainya benar-benar salah-salah, untuk yang K benar salah benar salah. Negasi J itu hasilnya salah-salah benar-benar, negasi K hasilnya salah benar salah benar. Nah, untuk negasi J disjungsi negasi K hasilnya salah benar benar benar. Maka untuk pernyataan A dan B adalah ekivalen karena hasil mereka itu identik. Selanjutnya itu adalah exclusive or. Nah, misalkan P dan Q adalah proposisi. Exclusive or P dan Q dinyatakan dengan notasi P plus dalam lingkaran Q adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Ini adalah tabel kebenaran untuk exclusive or. Nah, untuk proposisi P nilainya benar-benar salah-salah, dan untuk proposisi Q nilainya benar-salah benar-salah. Maka untuk P exclusive or Q hasilnya yaitu salah benar-benar salah. Selanjutnya itu ada hukum-hukum logika proposisi. Hukum-hukum logika proposisi ada 10. Nah, yang pertama yaitu hukum identitas, kedua hukum dominasi, ketiga hukum negasi, keempat hukum idempoten, kelima hukum evolusi, keenam hukum penyerapan, ketujuh hukum komutatif, kedelapan hukum asosiatif, 9 hukum distributif, dan yang ke-10 adalah hukum De Morgan. Di sini ada contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa P disjungsi negasi dalam kurung P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Nah, penyelesaiannya pertama dengan hukum De Morgan, selanjutnya menggunakan hukum distributif menjadi P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya menggunakan hukum negasi menjadi B konjungsi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya menggunakan hukum komutatif menjadi P disjungsi negasi Q konjungsi B. Nah, yang terakhir menggunakan hukum identitas menjadi P disjungsi negasi Q. Maka P disjungsi negasi dalam kurung P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Baik, materi akan saya lanjutkan yaitu 6 proposisi bersyarat atau implikasi. Misal, P dan Q adalah proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P tanda panah Q. Proposisi P disebut hipotesis atau premis atau kondisi dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Contoh, implikasi P tanda panah Q hanya jika salah P benar tetapi Q salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Untuk tabel kebenarannya ada di sebelah kiri saya. Baik, untuk contoh soal, P nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih. Q adalah Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Berarti ada 4 kemungkinan, yaitu P jika benar, Q adalah benar, yaitu P tanda panah Q yang berarti benar, dan P berarti benar, Q berarti salah, yang artinya adalah P tanda panah Q yaitu salah. Dan yang kedua adalah P adalah salah, Q adalah benar, dan ketika P tanda panah Q adalah benar. Dan untuk yang keempat, P adalah salah, Q adalah salah, yaitu ketika P tanda panah Q adalah salah. Proposisi bersyarat ini memiliki bentuk ekspresi dalam kata-kata, yaitu jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q jika P hanya jika Q, P syarat
agar cukup Ki, dan Ki adalah syarat P. Salah satu contohnya yaitu P, kucing itu galak. Ki, kucing itu lucu. Berarti P tanda panah negasi Ki, atau Ki tanda panah negasi P. Varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi yang berkaitan dengan P tanda panah Ki, yaitu ada 3, yaitu converse yang artinya Ki tanda panah P, atau inverse atau negasi P tanda panah negasi Ki, dan yang ketiga adalah kontraposisi, yaitu negasi Ki tanda panah negasi P. Untuk tabel kebenarannya ada di sebelah saya. Baik, untuk materi yang ke-8 yaitu bikondisial atau biimplikasi. Misal P dan Q adalah proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisial atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P tanda panah kiri kanan Q. Pernyataan P tanda panah kiri kanan Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P kiri kanan tanda panah Q benar jika P dan Q keduanya benar atau salah, sisanya salah. Nah, untuk tabel kebenarannya ada di sebelah kiri saya. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan biimplikasi P tanda panah kiri kanan Q dalam kata-kata, yaitu A jika dan hanya jika Q. B adalah syarat perlu untuk dan cukup untuk Q. Dan yang ketiga, jika P maka Q dan sebaliknya, atau P if Q. Ekivalen, yaitu ketika dua proposisi majemuk yaitu P yang dalamnya PQR dan Q yang dalamnya PQR juga disebut ekivalen secara logika, dilambangkan dengan P dalam kurungnya PQR dan tanda panah kiri kanan Q yang dalamnya PQR jika P tanda panah kiri kanan Q adalah tautologi. Contohnya ada di sebelah kiri saya. Nah, teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kami. Sangat mudah dipahami, bukan? Buat kalian, teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.